drummer tatoan itu netral ya. Walah yang gitu. Yang nggak ada alergiannya. Ya, biasa kita nanya nih, kalian alergi apa? Nggak boleh bawa spiritus ke pesawat. Gas juga Nggak boleh ya. Gas nggak boleh. Pokoknya semua dulu zaman pendakian kakak masih kecil dulu. pakai parafin tuh kan. Oh iya tahu. Yang orang yang malas buka piring itu ngincer nesting terakhir. Iya, di Jadi yang tempat masak kan. Udah bagi-bagiin. Emang sisa bener. terakhir nah tuh gue tuh. Sisanya gitu. dia. Tar karena dulu, mungkin dia gue mau klarifikasi apa? nih. Nggak terima gue kalau misalkan beli pakai voucher terus kita dibilang kalap. Halo Soiblah, jumpa lagi di channel janlah.id. Kita kembali ke sesi kajian dakwah Pakai sarung. antara Mamah dan Kayaknya siapa, Bang? Mamah dan Enggak, ini karena kita lagi lesehan, terus gue pakai sarung, kesannya lagi kajian dakwah gitu, enggak nih. Kita lagi di segmen ngobrol lah, seperti biasa. Kita episode spesial karena lagi di outdoor di hutan hujan Sentul namanya. Campground yang baru kita temukan, baru tahu kita. Kalau menurut Ferdia namanya hidden gem, namanya hidden gem. Menurut lulusan Juliana Jaya itu hidden gem. Menurut lulusan Lia itu hidden gem. Gitu. Ini terpencil. Kalau Sohiblah nyari di Google Maps tuh ada hutan hujan Sentul. Nanti diarahin. Kalau naik motor bisa sampai TKP. Kalau mobil harus parkir di kopi tepian. Kopi tepian lagi viral dan waiting list. Dan kebetulan karena waiting list kita jadi Kesini. ketemu tempat ini gitu. Ada petunjuknya jelas kok. Yes. Oke, di episode spesial ini kita akan membahas soal manajemen logistik. Beberapa episode kita udah ngebahas soal logistik ya, tapi secara parsial ya. Misalnya kemarin kita ngebahas soal mitos hiking itu makanan seadanya. Atau sebelumnya kita Makanan favorit pernah. Nah, ini sekarang spesifik soal manajemen logistik. Kita mau ngasih tips and trick berdasarkan pengalaman kita, tidak berdasarkan teori atau buku-buku kitab suci dunia hiking gitu. Iya. Ini murni berdasarkan pengalaman kita. Apa aja yang harus dipertimbangkan ketika bikin manajemen logistik. Yes. Nah, pertama yang harus kita jelaskan, manajemen logistik biasanya dibahas barengan dengan itinerary. Biasanya kopdar, kalau tim kita biasanya kopdar di suatu tempat, warung kopi dan segala macam. Terus kita bahas itinerary, trip plan, termasuk manajemen logistik. Nah, apa aja sih yang dibahas? Bersama gue udah ada Chef Siska, Marinka. dan Chef Juna. Nggak cocok. Menurut gue sih. Bersama gue ada semua sebesar Ica ini. dan Ferdia, ibu-ibu yang Gak pernah masak. Selalu cowok yang masak biasanya. Enggak, mereka masak gue bantuin. Minimal ngiris-ngiris lah ya. Gue masak loh tiap bangun pagi. Iya. Masak air. Ya, kayak almarhum itu masak air. Emang udah almarhum? Udah almarhum. Enggak diundang ya waktu Enggak. meninggalnya diundang. Serius? Emang enggak ada yang diundang sih. Oh, iya juga ya. Apa? Bang, apa namanya? Opi. Bukan. Ih, masak air tuh Opi kumis. Opi kumisnya enggak, Opi kumis masih hidup. Sapri yang botak. Iya, Saprinya udah. Oke, kita akan bahas Sapri. Kita bakal bahas manajemen logistik bersama gue, ada Ferdia, ada Ica. Ica yang siniat kesini bawa topi, bawa topi doang kacamata ya. dari Kacamata emang ini kacamata harian ya. mau gimana? Oh. Siniat loh kayak. Nah, kacamatanya kayak kakek-kakek lensa progresif. Oh iya dong. plus ya. Udah kayak pijet Kalau baca udah gini nih. Nah, kalau Sohiblah ngeliat kok kaosnya bagus banget. Ini keren banget nih. Ih, keren banget nih. Ya, yang itu ini apaan? gratis ya. Iya. Yang ini bisa dibeli nanti. Pantau medsos IG janlah.id. Akan kita mulai bisnis clothingan janlah.id. Rencananya ada logo seperti Janlah gini. Ada yang tematik seperti bajunya Ica. Tapi itu ini nggak sih, Cak? Gunung. Tumben Bang Cek ganti baju. Kenapa? Biasanya kan atap Sumatera atau Sulawesi udah selesai, fasenya udah selesai. Ini tapi balik lagi ke logo dijual loh. gitu.
Itu juga dijual nanti loh. juga ada konsep yang quotes ya, kata-kata. Ada juga yang tadi udah disebutin Ferdia, kita mau bikin edisi atap Indonesia. Jadi ada 7, ada 7 Summit, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Papua, NTB, Ambon, Maluku. Ya. Gitu. Nah, kita kembali ke tema. Kita akan bahas manajemen logistik. Apa aja nih harus dipertimbangkan ketika bikin manajemen logistik, Bu Ica? Tentuin dulu berapa hari Nah, Waktu. berapa hari? waktunya Nah, makanya selalu dibahas barengan sama itinerary timnya. ya. Itinerary karena itu terkait trip plan-nya berapa hari. Mm-mm. Nah, itu jadi kita bisa ngitung jumlah logistik yang akan dibeli dan pembagian menu ya. Sama Betul. ini dalam sehari mau berapa kali makan? Ya. Yap. Jadi misalnya spesifik nggak harus berapa kali suap gitu nggak? Iya. Dan kunyahnya 32 Gerakan kali kan. gerakan kunyahnya ya, Iya. yang sehat itu 32 32 kali Iya, gitu. iya. Kalau lebih nggak sehat lagi Iya, ya. nggak sehat lagi. Nah, tadi dari Ica tuh yang penting ditentukan berapa harinya. Mm-mm. Kalau Ferdia apa pertimbangannya? Berapa kali makan dalam Berapa kali sehari? makan ya? Atau juga misalnya preferensi. Mm-mm. Siapa yang suka apa gitu. Nah, biasanya kita mencari sebisa mungkin menu yang netral ya. Yep. Yang apa, yang Yang nggak ada vokalis botak, drummer tatoan itu netral ya. Walah yang gitu. yang nggak ada alergiannya. Ya, biasa kita nanya nih, kalian alergi apa? Alergi apa? Ferdia tuh terkenal alergi Udang. udang bentuk pacet juga dia alergi. Ica alergi semua makanan kecuali mie. Kecuali mie. Ya. Gue tidak ada alergi, tapi gue nggak makan ikan. Seperti kayak di Rinjani gue skip ikan tuh. Padahal tuh enak banget ikannya. Ya, kecuali sarden. Kalau sarden tuh agak darurat sih. Biasanya gue makan sarden kalau darurat gitu. Nah, jadi trip plan apa? Jumlah hari, Jumlah hari, terus jumlah Waktu makan. waktu makan. iya, kuantitas intensitas waktu makan ya. Ya. Heeh. Dan gue soal preferensi. Nah, hal lain juga yang perlu dipertimbangkan, kita mau nentuin ini trip mewah apa trip tidak mewah, kadang-kadang iya, gitu ya. betul. Oh iya, sama ini Bang. Masalah Biasanya budget kalau sih. misalkan kayak gitu Hmm. dari hari ditambah 1. Oh, selalu Iya, dilebihin karena ya. kita buat cadangan kan. Iya. Iya. Itulah kejadiannya, nanti kita bahas di akhir, selalu ada makanan sisa. Betul. Makanan sisa di carrier yang lupa diberesin, akhirnya setahun kemudian baru Iya, ketemu lagi. benar. Setelah gitu. ini ya. Ya, nanti di ujung lah kita bahas gitu. Nah, ini manajemen logistik tadi, hal yang pertimbangan itu tadi, jumlah harinya berapa nih, mau berapa hari. Kalau tadi tips dari Fedia adalah selalu dilebihin 1 hari ya. Misalnya kita rencananya 3 hari 2 hari. malam. Nah, itu berarti kita lebihin jadi 3 malam 4 hari. 3 malam Ya. 4 hari. Jadi disiapin logistik 3 malam 4 hari biar nggak kehabisan gitu. Karena kadang-kadang ada emergency situation, kita harus extend gitu Iya, ya. betul. Harus extend gitu. Hal lain yang harus dipertimbangkan juga tadi budget, mau mewah apa mau pas-pasan nih. Kadang-kadang kan ngelihat kantong juga ya. Iya. Kadang-kadang mau mewah atau mau pas-pasan, dilihat budget, Jumlah jumlah orang, jumlah orang dan tingkat kerakusan. Oh iya benar. Karena kita tahu kan kadang-kadang Iya. ada temen yang Iya, makannya yang kayaknya banyak banget 2 gitu. kali lipat gitu. Iya. Kayak kuli, kerjaan lu tuh kuli gitu. gua kan jadi Dia ngawasin mandor kuli. mandor kuli. Tapi kadang-kadang imbang sih, ada orang ada satu tim tuh yang makan Banyak temennya banget. rakus, yang satu temennya lagi ternyata dikit makannya banget. sedikit. Jadi jatah temennya diambil sama si teman yang rakus Iya, gitu. betul. Jadi adik-adik ingat Cuci Jadi tangan sebelum bahasanya makan. bahasanya jarak rakus dong, kesannya gimana? ya apa? Makannya banyak. Makannya banyak. Nambahnya 3 kali. Biasanya tuh overthinking tuh. Makanan aja di thinking gitu kan. Aduh bang. Jumlah orang tadi dari Ferdi harus dihitung juga. Terus hal lainnya juga selain jumlah orang, mau ada makanan spesial nggak? Iya. Ya misalnya Biasa kita kayak puncak, gitu ya. siapin puncak makanan spesial. Atau kadang-kadang malam pertama mau bakar-bakaran gitu ya, Iya. mau yang barbekyuan, atau mau yang seadanya gitu. Nah biasanya kita di malam pertama karena cenderung capek ya, Iya. biasanya makanan seadanya. Iya, Biasanya makanannya kita dulu. beli di warung, Ya bungkus dari warung. siapin di warung sama ibu-ibunya kita bawa. Nah, jangan Itu lebih biar ke- bantuin bukan masak ke soalnya. makan pertama sih sebenarnya. Kadang makan siang Makan pertama. siang. Iya, Tapi itu biasanya beli. juga kita udah Sampai siapin sampai malam. juga. Malam iya. Nasi Tapi khususnya biasanya ya. nasi. Iya. Kalau Untuk- lauk keseringan kita bikin. Iya. Entah itu mie atau apa, tapi lauk itu keseringan bikin. Keseringan bikin kecuali yang menu-menu kering ya. Iya.
bener-bener kering kayak kanebo kering, Iya, terus ada kertas tas digulung-gulung. gulung gitu. Kerupuk Iya, kering. daun-daun kita- yang udah layu, Kita coklat-coklat. tim pendakian rayap memang kita makan yang gitu. Kita Nah, makan segala aja Nah itu pokoknya. kita sesuaikan waktunya biasanya. Untuk hari pertama kita nggak mewah-mewah. Biasanya hari kedua tuh. Habis muncak biasanya yang Iya. mewah-mewah tuh. Dan keadaan capek itu biasanya emang cenderung makan seadanya ya. Mm-mm. Udah Karena males. nggak Pengen perlu. cepet istirahat. Ya mau cepet istirahat, nggak mau ngobrol-ngobrol, nggak mau ngalur ngidul. Yang penting makan, Diriin tenda, istirahat. makan sedikit, masuk kamar, udah masuk kamar. Masuk Masuk tenda, kamar. check in, check in, check out. check out. Masuk tenda, udah tidur. Nyalain Minum- AC deh. minum paracetamol, kelar udah. Nah Teh biasanya yang disiapin mewah adalah menjelang dari persiapan puncak ya. Ya. Karena butuh energi. Mm-mm. Yes. Biasanya kalau jagoan gue kan itu apa Koktail. roti Roti gulung bakar. sosis. Mm-mm. Tapi kadang-kadang ada temen yang butuh Nasi, energi yang lebih banyak, nasi. mie. Nah persoalannya nasi bukan hal yang gampang untuk dimasak Iya. gitu kan. Nah biasanya penggantinya sih mie, Mm-mm. mie apa? Akhirnya yang tadinya menghina Dina gue karena gue makan mie, Akhirnya ada makan aja mie tuh juga. yang minta tuh, Iya. bagi dong mie-nya Betul. dong, bagi dong guanya dong. Nih, Gue pasti tersangkanya minta nih. kuah. Kalau gue pasti minta kuah karena kalau mie kuah gue juga kurang suka Ya, sebenarnya. ibarat Kan itu cuma makan kuah. Iya dia minta kuahnya nih pasti nih. menjilat ingus sendiri gitu ya. Gue kan istilahnya. nggak ngelarang dia bawa mie. Bener, nggak ada yang melarang, Cak, Gua cuma menghina. Dari awal gue udah bilang, Cak, jangan lupa kuahnya. Sih. Nah hal yang Cinta penting kalian juga lah pokoknya. ditentuin tugas-tugasnya, siapa Iya. chef, siapa tukang belanja, Iya, Yes. siapa yang nanti orang dapur, iya. maksudnya yang ngatur dapur. Jadi Iya. beda, ada chef, ada yang orang dapur. Nah orang dapur itu biasanya orang-orang yang nggak punya skill masak, Iya. tapi kesannya mau sibuk aja gitu. Heeh. Oh, sama Gua- ini Masak air udah pasti tuh tugas gue yang tuh. bawa. Yang Oh bawa. iya yang bawa. Nah itu Bawa juga logistik perlu berat banget sih emang. trik, karena Iya, nanti pas semua ujung-ujungnya orang terkait keselamatan juga Cak kalau ngebawa. Jadi makanya logistik sebisa mungkin disebar. Jangan Jadi cuma kita- satu orang. Pas naik gunung langsung sebar ya logistik. Buang-buangin aja udah. Nggak disebar, maksudnya dibagi ke beberapa carrier gitu. Jadi biar nggak numpuk di satu carrier, ketika carrier itu yang megang carrier itu Ketinggalan di ketinggalan atau kecepatan, akhirnya makanannya anyep gitu. Kita nggak menu yang udah Jadi disiapin, pada nggak makan semuanya. manajemen logistik yang udah disiapin jadi berantakan gitu. Nah ini perlu dibagi secara Adil. proporsional dan tepat juga. Iya. Tepat dalam arti dilihat orang yang cepet itu jangan dikasih logistik yang penting. Iya. Ya. Dia logistiknya logistik kayak cemilan-cemilan Cemilan aja. gitu. Atau Sementara air-air cadangan. yang standar itu biasanya megang logistik yang utama-utama tuh. Jadi dan biasanya gue nggak tahu pengalaman kalian. Biasanya yang megang tenda sama yang megang logistik itu biasanya orang yang beda tuh. Iya dong. Iya, Selain bisa soal beda. berat juga soal Selamatan. timingnya tenda tuh Iya. selalu lebih dulu dari masak. Tenda Jadi, pasti harus jalan tenda di duluan. depan. Jadi begitu nyampe kita tenda udah siap, Mm-mm. baru siapin masak gitu. Dan yang penting juga jangan lupa alat. Iya. Nah, Alat. itu juga harus disebar. Karena itu pernah kejadian juga di kita tuh. Ya, jadi kita Iya. Alat di mana? kompor kita pretelin sebar Iya. gitu ya. Jadi sumbunya di mana, Iya. gasnya di mana gitu. Nggak, kan biasanya kalau bawa alat kita selalu prepare lebih dari satu ya. Iya, Iya, Nah. cadangan. Nah, itu jangan satu orang yang bawa. betul. Karena pernah gue pernah ada kejadian yang bawa satu orang udah di ujung. Iya. Ada Yang juga sakit di kejadian, ada juga kejadian minjem kompor gue selama pendakian nggak bisa dinyalahin. Pas nyampe Iya. rumah gue tes bisa. Akhirnya ngejablay ke ini lain, Iya. ke tenda lain. Gue minjemin Nes, kompor minjem gas ke kompor Ica, dong, gitu. lau Ca ya? Terbalik gua yang minjem bang. Iya, gue Dia minjemin ke lu. Iya, oh iya nggak lau kan? dengerin ya, lau. Lau. Terus yang balikin Sigit tuh, balikin Iya. ke rumah gue karena anak Bekasi kan. Ojek ini nggak bisa nih, pas gue coba bisa. Ternyata cuma kendor dikit doang dikencengin, ternyata bisa. Tapi Nah, alat masalahnya di situ nggak ada bau buat yang ngukur bot, puter bot, nggak obeng, ada kunci. obeng. Iya nggak ada Enggak, tapi obengnya. pakai pisau bisa. Oh Tapi gitu. bisa. Bisa Ujung pakai pisau. pisau, pakai kunci pun ujung kunci bisa. Ternyata itu kan kembang ya. Heeh. Jadi bisa diputer gitu. Nah, Dan akhirnya di Lau itu akhirnya kita ngetok tenda sebelah. minjem. Nggak, emang Bu Joko, yang- Bu Joko. yang bawa ada termos es gitu. Iklannya jadul Enggak. banget sih lu. Itu iklan apa ya? Termos es, Thermorex. Astaga, obat penurun panas Iya, ya. panas. Enggak, itu emang waktu itu lu yang bawa kompor satu doang. Satu. Cuma Dua Orang satu. segitu banyak. Iya, keren kan? Jadul kan. Itu Keren trip ya? plannya berantakan pokoknya dia. Iya. Trip plannya berantakan, Iya, makan lumayan. berantakan.
pembagian timnya Karena berantakan. Yang bagus adalah rekaman videonya mereka bagus. Iya keren banget. Karena opening sama closing kita dari pendakian dia. itu. Diniatin banget emang tuh tim syuting. Emang itu niatnya jalannya tuh buat rekaman aja Oh udah. gitu ya. Makanya diberantakin soalnya mereka. gue mau berapapun ya, maksudnya mau naik berapa Dua orang kan pun, biasa kita bawa kan. minimal 2. Minimal 2 ya. Karena ya itu buat satu kalau rusak. Iya buat cadangan. Nah ini enggak. Ya. Kebetulan itu udah miskom jadi cuma bawa 1. Dan balik lagi soal alat itu harus ditentuin juga jenisnya apa, Cak. Khususnya soal bahan bakar ya. Karena Ya. kalau Oh, kalian iya, naik yang pesawat, spiritus kah kalau gitu sukanya ya? spiritus jangan, nggak boleh. Nggak boleh bawa spiritus ke pesawat. Gas juga. Gas juga nggak boleh ya. Gas nggak boleh. Pokoknya semua bahan bakar sebenarnya nggak boleh. Iya sih. Nah, tapi perbedaannya adalah spiritus lebih susah dicari daripada gas. Nah, Gas sekarang di semua minimarket ada yang merek standar itu ya. ya. Ini kereta ada berapa kali aturan Nggak boleh Nggak bawa. nggak boleh. Jadi lu kalau misalkan Diperiksa di mana? Di Di depan. bandara. Bisa di bandara. Jadi kalian ke bandara dulu. Kan dia Di- nggak punya alat scan dia. Jadi dia ke bandara dulu scan. Tapi yang terakhir kita naik kereta gitu sih ditanya Iya, sih bang, bukan ditanya. diperiksa. Cuma ditanya doang, Mbak bawa gas nggak udah. Dan emang Jujur, kita nggak benar bawa. jujur, ya. Jujur gak ya? Mata Anda kedip nih nggak jujur. nih. orang enggak, kita jawabnya waktu itu enggak Mas, paling beli di sana gua Iya. gitu. Iya. Dan emang kita nggak bawa gas juga. Mm-mm. Si Arno yang bawa. Oh gitu, nggak tahu gue. Tapi Arno lolos karena gasnya dia di dalam. Oh. Nah, biasanya sih kita kecenderungannya gas ya. Jarang spiritus Jarang. karena emang kompor kita banyak kan kompor gas. Mm-mm. Spiritus itu agak ribet lebih walaupun boros dari juga. segi api katanya lebih bagus ya. Iya. Lebih biru gitu, lebih Lebih mahal dong berarti. Si api biru. Widih, iklan. Gas yang pink tuh lucu itu. Iya, imut Jualnya banget. Valentine doang. Iya. Lah, besok dong. Nah, kalau kalian sukanya spiritus, ya udah minum spiritus aja. Enggak. Kalau kalian spiritus, ya spiritus. Disesuaikan jenis kompornya juga beda. Namanya Trangia biasanya. Jadi bentuknya kotak, terus ada kayak wadahnya buat naruh spiritus baru dibakar. Nah, kalau gas tuh lebih mainstream ya, banyak. Ada yang bentuknya kembang, Ada yang bentuknya kotak. ya. Kelemahannya gas adalah gampang bocor. Iya, Ya, gampang. berapa kali gue nendang kompor karena udah ada indikasi bocor. Jadi, nah kalau kejadian bocor itu triknya adalah ditendang sih gitu. Iya, Makanya kalian biar harus dia- ikut SSB selama 3 tahun Latihan bola. latihan bola. Biar tendangannya Iya bagus gitu. jauh. Jadi biar nggak nempel di jidat temen gitu Iya, benar. gasnya. Gitu. Nah soal alat juga harus dipikirkan. Nah tadi alatnya juga harus disebar ya. Iya. Harus dipegang sama beberapa orang yang megang logistik gak sih? Iya. Cocok ya. Sebenarnya iya sih, karena kan Iya. biasanya yang megang alat itu yang kuat ya. Dan Tapi kan biasanya dia kompor kenal cuma logistik sedikit ya. Iya sih. Kompor nggak kayak tenda yang harus berat. Maksudnya lebih soal praktikalnya tuh emang harus barengan sama logistik. Iya. Jadi Iya. pas ngeluarin nih Sekalian, kompor. jadi sekalian. jangan semua Iya. orang bongkar tenda juga jadinya. Nah selain kompor, alat yang penting adalah nesting. Iya. Nah nesting Alat itu masak ya, pokoknya Nesting. alat masak. alat masak. Nah nesting itu ada yang kotak, ada yang bulat. Iya. Ya, kotak itu yang standar ABRI tuh. Kalau Tapi kalian, kayaknya sekarang udah jarang deh orang beli yang kotak. iya Kayak banyak kan banyakan bulat yang ya. bulat. Nesting gue apa ya? Kotak sih masih. Gue bulat terus gue Iya. bikin kotak, gue ketok-ketok, Anda, Diketok ya? Anda lama. Iya sih. ketok duco. Untuk sekarang udah jarang orang pakai yang kotak. Ya karena gini mungkin sejarahnya gue menebak-nebak dulu kotak populer karena kan dunia hiking tuh banyak dipengaruhi oleh tentara juga kan. Nah, Ransum dan segala macam dulu zaman-zaman pendakian kakak masih kecil dulu asik. Oh, kakak. pakai parafin tuh kan Oh, iya, tahu. yang kotak ini masih ada dijual nggak sih? Iya, Ada, masih. Itu kan Temen buat gue Itu masih kadang kompor masih paling bawa. simple tapi Iya. bau ya hasil masaknya bau. Itu candi. Lama. Candi masih pakai itu sampai sekarang. Candi masih ya? Iya. Emang dia jadul sesuai sih mukanya candi. Dan dia tuh kan waktu itu tendanya bivak ya. Hmm. Ini waktu ke Semeru Apa di tendanya? bivak. Eh. Di sebelah tenda Eca gitu dia cuma bivak itu doang terus kayak ini candi tuh kedinginan gak sih pas gue buka tendanya dibakar itu dong. Bakar rambut. Iya. Jadi dia Mega Kan tidur, lu on udah fire. foto. jadi dia tidur cuma pakai matras terus Di mana sih, Cak? di Semeru. Semeru di Arjuno kayak tendanya bareng. Bareng tendanya bareng. Arjuno bareng. Kenapa Di dia Semeru bisa? tuh gitu nggak tahu ya. Oh karena kita kan buat tenda kecil-kecil kan yang dua-dua gitu dan Oh, dia karena emang udah pandemi ya. Jadi dan dia bisa. emang bilang nggak apa-apa gue mau bivakan aja pokoknya kata dia Iya. gitu. Nah Da- pas gue kan intip ternyata dia lagian- kebakar itu. Lagian yang ngajak dia kan bawa keluarga kan. Oh iya juga sih benar-benar. Nah balik lagi soal alat nesting itu penting karena tempat
masaknya tuh harus dibeda-bedain. Mana yang berminyak ya, Iya. mana yang masak nasi, mana yang masak air tuh biasanya Iya. mereka bertumpuk tuh susun kayak rantang susun gitu, tapi mereka ditumpuk ya cara pakainya. Nah sekarang makin banyak teknologi yang memudahkan, misalnya kayak teman kita Basuki punya gelas yang bisa Oh, yang panjang tuh, diputer. punya ya yang Iya. karet-karet gitu bentuknya. Kalau Oh, yang bukan yang nggak- karet yang itu yang yang aluminium foil. aluminium. Ya, atau sendok Aluminium yang foil. bersamaan dengan pisau-pisau ya, bisa Oh, iya. dilipat gitu. Jadi teknologi udah sangat mendukung lah gitu. Jadi alat tuh banyak pilihan sekarang, tergantung sama kantong kalian aja mau yang mau yang kayak gimana. mau yang sepraktis apa gitu. Tapi kayaknya sebagus-bagus salad masih banyak sih orang yang pakai kertas nasi buat tempat piring makan. Iya. Gue Dan mereka refleks pakai karet. Jadi kalau pedas karetnya 2 gitu kan. enggak, karena Capek kadang banget, Bang. males tahu bawa piring. Iya ya. Iya, jadi kayak menuhin tempat. Iya, Ya udah iya. Iya jadi sih, pakai emang. itu aja. Kertas Iya nasi. sih bener sih. Dan Selesai. biasanya Tinggal buang. prakteknya juga sharing piring juga sih gantian. Iya. Dan kadang-kadang orang yang malas buka piring itu ngincer nesting terakhir. Iya, di Jadi yang udah- tempat masak Udah kan. dibagi-bagiin. Emang Sisa bener. terakhir nah tuh gue tuh. Sisanya gitu. dia emang betul. Gitu. Nah itu emang seninya naik gunung ketika ngecamp adalah higienis nomor 5 ya. Sekian. Oh, Lebih sekian. kayaknya lebih dari 5 deh. Di lap Yes. seadanya, bagi-bagi gitu ya. Gak tahu waktu pandemi Semeru ngaruh gak ya? Lu agak lebih strict soal higienis lebih gak? strict sih. Gelas sendiri, piring sendiri, Enggak, pakai tetap piring mereka tapi kan itu open trip ya. dijilat dulu biar Iya, jadi bersih. Ya udah asas kepercayaan aja. Terus Oh, gitu. sempat bawa tempat makan juga kan. Jadi dituang tempat makan sendiri. Karena Ada pandemi aja pendaki di grup itu yang nyemprot ya? Enggak, sebenarnya. Nggak ada. enggak ya. Ya emang Ya udah kayak bodo amat. ya habit sih emang nggak terlalu peduli higienis sih gitu. Karena mungkin emang di gunung juga udah ya mau higienis gimana kita juga ngorek-ngorek tanah kan gitu. Megang-megang apa-apaan tahu. Iya, main megang rumput tinggal gini aja. Jadi ya udah kayak higienis tuh kesekian lah. Tapi Ya. tetap protokol, kalau protokol Protokol ya. tetap. Jadi alat itu ya, yang penting kompor dan nesting. Yang itu. Nah, yang paling penting kadang-kadang nesting itu tidak menyediakan centong. Ya nggak? Iya, jadi Yap. bawa centong Nah, juga. hati-hati centong jangan pakai gelas sendok plastik Nanti yang biasanya di nasi-nasi kotakan menunya rendang tapi sendok-sendok plastik. iya yang kalau bikin patah. diginiin patah. Iya, itu orang nyari berantem itu. Iya, emang. Catering yang suka nyari berantem. Emang bener. Udah jelas menunya keras, dikasih Iya. sendok plastik. Iya. Harusnya kasih sendok kertas dong. Iya dong. Kalau biar sendok melayang. sendok plastiknya yang kan ada tuh sendok plastik yang bening yang tebel bagusan Iya. gitu. Iya. Itu masih mending. Tapi tetap meletek kan. Maksud gue kalau buat masak jangan Ya pakai. jangan. Iya. Jadi kalian harus modal lagi sih centong ya, centong. Minimal pakai sendok biasa, sendok makan Iya. biasa. Centong kayu tuh lebih lebih aman bagus. ya. Centong kayu aman. lebih aman. Tapi kalau mau niat juga banyak centong-centong aluminium di toko kompor gitu ya, yang kecil, mini. Terus apalagi alatnya? Kalau Atau alat sih minjem paling centong emak di rumah. kalau alat sih Centong emas di standar ya. rumah, ya. Alat sih standar ya. Paling yang penting kan jangan lupa bawa nesting sama kompor sama gasnya. Udah yang penting itu kan untuk selainnya itu kan bisa dari alat apa aja gitu. Iya. Sama pisau kecil sih kalau enggak atau apalah gunting atau apa gitu buat Ya, motong-motong. alat motong tuh sering kelupaan tuh, krusial. Iya. Tapi ada lagi Bang yang sering lupa. Garam. Gula. Garam juga. Nah itu Garam gula. logistik. Nah kita sekarang mulai bahas nih logistik yang sering ketinggalan, yang sering kelupaan. Sebelum kita bahas logistik sisaan. Aku selalu jadi tersangka. Ica tadi udah nyebutin garam, gula itu sering Garam, kelupaan ya. Karena kan itu nggak ada di menu kan. Karena kita nulis menu kan pasti cuma makan sayur sop, sayur asem gini-gini. Kita suka lupa gitu untuk Iya. ngelis gula, garam dan Itu- kadang buat nyarinya juga keskip gitu. Itu inti tapi sering dilupakan Iya gitu ya. bener. Maaf ya buat garam dan gula Iya, sering maaf kita ya, garam. sisihkan gitu. Apalagi sering lupa, gue lumayan sering lupa pisau sih. Oh Kalau matches juga sering lupa, tapi karena gue nggak ngerokok. Tapi kalau kita naik sama temen yang perokok pasti ada pasti matches kan, ada. pasti ada lighter gitu. Heeh. Kalau nggak tahu artinya korek api. Ya. Lo apa sering lupa? Apa ya? Gue gula garam udah. Sama gula garam. Ya, garam tuh paling sering lupa sih. Ke Rinjani kita nggak bawa gula. Hmm, Ke Gede kita nggak bawa garam. iya. Itu kesalahannya Rinci di gua dua-duanya. Padahal bawa. itu jenis bahan makanan yang gampang ditemukan juga di desa ya. Maksudnya kalau niat nyari sih sebenarnya Iya ada pasti. ya ada. kalau udah lupa masa sih nggak niat nyari. Tega banget sih orang kayak gitu sih menurut gue sih. Emang lupa aja sih.
playing victim gitu. Nah itu sendok juga sering lupa gue, akhirnya kan bisa beda pakai jam. tangan. Nah akhirnya ya kayak kita berkreasi, kopi itu biasanya kita pakai sasetnya digulung-gulung jadi Iya. sendok gitu, Tapi gue emang kalau misalkan bikin kopi gitu sayang sih bang pakai sendok. saset akhirnya. Iya, akhirnya Iya, sasetnya aja sasetnya digulung aja. gitu-gitu. Kalau gue juga iya. sendok gue bungkus pakai saset. Ya elah, Jangan kerjaan. tengah dong, jangan tengah. Dua-duanya Iya. akur ya jadinya. Iya, Oke. jadi saset kan nggak merasa disisihkan seperti Iya garam benar. dan Sendok gula yang juga merasa dilupakan ada gitu. fungsinya untuk mengaduk ya. Mm-mm. Yoi. Oke. Itu sering lupa. Apalagi ya? Apa sih nggak itu sih yang kelihatannya sepele tapi sebenarnya penting. Ya, ada lagi yang sepele tapi penting juga adalah cara menaruh telur. Itu Saudara-saudara, di tas itu si gua. bulat-bulat kecil itu Iya. kadang-kadang menyebalkan, suka pecah. Nggak bilang-bilang pecahnya. Harusnya kalau mau pecah bilang ke kita lah, kita mau pecah nih gitu. Iya, Nah, dua akhirnya kali ada itu. trik, misalnya Ica yang tahu apa trik cara nyimpen telur? Waktu awal kita berangkat tuh kan pakai tempat telur ya. Nah, Dan itu pecah. Akhirnya mengotori tas aku. Nah. Untungnya dia di bagian luar. jadi di bagian walaupun atas. ada alat namanya tuh yang bentuknya kayak bulat-bulat gitu, Iya, ke tempat telur, itu nggak jaminan nggak nggak pecah tuh. jaminan karena dia gedenya tuh ternyata harus sama si kotaknya baru Iya, nggak akan engkap. pecah. Oh iya, jadi nggak goyang-goyang ya? Iya, kalau Nggak dia koplok istilahnya. Iya, nggak kalau kopong. telurnya lebih kecil itu akan pecah. Tapi kita punya tipsnya yaitu adalah dibungkus-bungkus pakai tisu, terus dibungkus lagi pakai Koran. kertas, dimasukin ke dalam Biasanya koran wadah. tuh. Iya, Iya. koran ya. Ya biasanya kita masukin dibungkus pakai koran. Biasanya kalau Tempo nanti ayamnya lahir Iya, pinter tuh. anak pintar jadinya. Iya. Sama kalau Kompas juga gitu Kalau sih. pos Bang. kotak kriminal, ayamnya jadi kriminal. Kalau Lahir Republik langsung megang pisau gitu, malah Apalagi lampu merah. lampu merah. Apalagi lampu lampu merah. merah musum, judulnya musim-musim Pakai kan. bikini telurnya. Terus atau enggak gini ada Yang pakai beras? bukan pakai beras. Ada ya pakai Ah. beras bisa. Dipecahin? Telurnya dipecahin, Ah. dimasukin ke botol. Iya. Oh iya bener, kalau nggak dikeplastikan. Hmm. Tapi waktu itu gue pernah bawa akhirnya pakai Tupperware, cuma ya itu dibungkus-bungkus pakai tisu terus pakai kertas dimasukin dulu sampai rapet baru ditutup, ya itu nggak pecah sih. Gue Cuma belakangan sering pakai triknya Ferdia tuh, dipecahin Dipecahin dulu. dulu. Karena emang pada ujungnya nanti kita mecahin juga dipecah-pecahin kan. ya. juga, iya sih. Nah, tapi Dan cangkangnya jangan dibuang karena biasanya dipakai buat prakarya waktu SD. Iya, Anak-anak kita waktu SD ya. elah. Yang nempel-nempelin itu. bikin lampion biasanya, lampion Pecahan-pecahan dari cangkang telur itu buat nempel-nempel prakarya waktu anak-anak SD itu. Jadi yang punya anak simpen lah, mungkin setahun 2 tahun nggak ada prakarya, simpen aja nggak apa-apa. baru-baru ini Cek tahu lah itu fungsinya untuk apa? Apa? Untuk nyuburin tanaman. Oh gitu, Iya, jadi kecangkangnya dihancurin, kayak pupuk gitu. iya ditaburin gitu di tanaman. Jadinya nanti dadar gitu. Iya, jadi pohon dadar. Oh, atau muncul telur. Iya, jadi nanti ada muncul pohon telur baru, tunas telur. Jadi nggak usah beli. Mungkin Soipa ada yang punya trik lain cara menyimpan telur, mungkin taruh di mulut gitu ya sampai ngejauh. Kayak mangki dong nyimpennya di Akhirnya sini. dia jadi pendiam selama perjalanan gitu. Sekali ditepok ketelen gitu. Nah itu emang trik-trik yang remeh tapi penting gitu. Cara nyimpen telur itu juga penting. Minyak juga ya. Minyak itu gampang bocor. Iya, udah gitu Walaupun kalau beli udah yang Botol. botol kecil pun Iya. itu bisa rentan bocor gitu. Iya. Akhirnya paling aman sebenarnya plastikin ya. iya, mau Plastikin tapi mau double di karena plastik, minyak punya sifat yang Kayak suka air, iya kayak nembus. suka keluar, suka nembus gitu. menembus aja dia. Termasuk Tapi kecap gitu. sebenarnya ada kalau lu mau ini minyak bisa diganti sih kayak blue Pakai Margarin BBM. ya, Margarin, margarin. iya, margarin. Jangan nyebut merek dong. Ya udah terlanjur tadi, hai Pasang Blue iklan. Band. Masalahnya apapun mereknya yang disebut itu. Iya, top Iya. of mind ya kayak mineral jadi aqua gitu. Iya. Ya itu ada pilihan. Tapi juga kalau udah dibuka terus ditaruh tas, Ya cenderung diplastikin. melebar Kalau- lagi Kalau tuh. misalkan itu diplastikin, cuman kan kayak lebih praktis gitu loh daripada harus bawa minyak. Nah, itu manajemen logistik, tips dan trik dari kita bersama pengalaman. Sekarang kita bahas manajemen logistik sisaan. Nah, ini sering kejadian teman-teman kalau kita hiking itu udah beli kayak orang kalap Oh iya, dengan belanjanya alasan banyak. ada voucher segala macam. Akhirnya Masih nyisa di carry gitu. Tar karena dulu, mungkin dia gua mau klarifikasi Apa? nih, nggak terima gua kalau misalkan beli pakai voucher terus kita dibilang kalap. Masalahnya yang di sana nggak bilang kalau udah nyediain logistik. Oh iya. Udah gitu masalahnya belinya nggak bisa diecer. Iya. Nah, belinya harus satu bungkus gede. Padahal mereka Gimana dong? belinya juga pakai voucher Dufan loh, nggak ada hubungan. Iya. Naik wahana ada ya juga. Nah, logistik sisaan ini sering terjadi karena mungkin mengikuti saran lu tadi bahwa ketika menentukan manajemen logistik dilebihin 1 hari. Iya. Iya. benar. Nah, orang yang logistik sisaan itu biasanya dilebihin 1 minggu. Wah,
Nggak sekalian sebulan aja biar bulan depan gak belanja bulanan. Kayak belanja bulanan keluarga gitu. Nah, apa logistik sisaan yang sering kalian temukan? Minuman instan. Minuman. Sasetan ya? Iya, minuman Nutrisari gitu ya. Mm-mm. Kalau Itu pasti sisa. iya, kalau Sisa. gue snack, Iya. Iya. snack wafer, biskuit tuh sering. Walaupun kadang-kadang udah hancur ya karena keinjek-injek gitu. Nggak keinjek sih, ketindihan. Ekstrim banget diinjak. Lo apa? Ya Sisaan, itu sih paling minuman sama snack snack, itu udah pasti. beras. Kan gua nggak pernah bawa beras. Enggak, maksudnya sebiji 2 biji masa nggak ada sisaan? Ada sih Kan bang, tapi dibilang. gue Perhitungan gadoin banget gimana ya. dong? Gua nggak bawa beras. Nah, itu biasanya orang-orang yang males bongkar keril tuh Akan awet logistik banget sih. sisaan akan awet setahun 2 tahun kemudian Gua gitu. sih Kalau enggak. gue bukan malas bongkar keril bang, Tapi? nyampe rumah pasti keril tuh Ica bongkar. Hmm. Permasalahan nih isi keril nih, gue taruh di tas lainnya gue gantung, ujung-ujungnya lupa. Oh. Kalau gue enggak sih, biasanya kalau nyampe rumah karena kebetulan mak gue laundry kan, punya laundry, jadi gue tinggal kasih, Bu, Enak mak banget. gue keluarin Anda. semua isinya. Emang Anda lu laundry enak berapa sekali. pintu? Yang pintu depan ya. Kalian mengering ya. Paling adek gue yang bahagia karena dapat Dapat sisaan lungsuran banyak banyak. ya. Cak, dia colongan promo laundrynya. Iya bener juga Bayar sih. harusnya ke jalan lah. Kan Gak gue apa-apa, abis ini kita gratis laundry di tempat dia bang. kan gue nggak Kumpulin kancut nyebutin gue merek. sekilo. Gitu. Ayo ibu, kita mau numpang laundry. Oke, itu pembahasan soal manajemen logistik termasuk cerita-cerita lucu soal logistik sisaan gitu ya. Yep. Kalau Sohiblah punya cerita manajemen logistik yang lain yang lebih seru, silakan komen di channel YouTube kita. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi. Itu aja pembahasan episode kali ini. Kita akan kembali ketemu di episode berikutnya. Bye.